ini dari data tersebut berarti kita aman. Tidak ada guru yang diberhentikan. Ya, saya ulangi lagi. Dengan adanya pengangkatan P3K tidak ada guru yang diberhentikan. Nah, mudah-mudahan dengan dibukanya formasi P3K tahun 2022 ini akan mengurangi kekosongan guru di DKI Jakarta. Oke, Mas Bagus, taikin next. Oke, sekarang analisa tahun 2023. Teman-teman, dari total tadi, ternyata di tahun 2023 kita kekurangan ASN itu ada 13.000, teman-teman. Ada 13.833. Ya. Nah, P3K formasi 2022 yang sedang berlangsung dan nanti penempatan SK-nya di tahun 2023 yang insya Allah kita rencanakan pada bulan Juli, ya, 1 Juli, ya, itu SK-nya nanti insya Allah. Maka teman-teman ini mumpung saya ingat juga menyampaikan kepada teman-teman nanti yang dari KKI lulus P3K itu diperpanjang, teman-teman. Diperpanjang untuk bulan Januari, bulan Februari itu diperpanjang karena SK teman-teman yang lulus P3K nanti akan diterima di bulan Juli, maka teman-teman nanti mengundurkan dirinya nanti di bulan Juni, begitu ya, mengundurkan diri dari KKI. Jangan ketika lulus langsung mengundurkan diri, nanti Januari Februarinya gak gajian, gitu ya teman-teman ya. Ini KKI kita ada formasi P3K ada 6.319. Ya, tadi Prof. Nunu bilang bahwa di setiap daerah itu beda-beda formasinya sesuai dengan kekuatan anggaran masing-masing daerah. Nah, DKI Jakarta ini cukup besar, teman-teman. Walaupun enggak 9.000, walaupun pada saat ini 6.000, ini cukup besar dibandingkan provinsi lain. Tadi ada beberapa contoh yang disampaikan Prof. Nunu itu kan kisaran 2.500 gitu ya, teman-teman. Tapi kita 6.319. Nah, apabila teman-teman ada 6.311 akan menambah kekurangan, ternyata ada yang pensiun juga guru ya di tahun 2023. Ini berarti bulan Oktober sampai Desember itu sebanyak 2.185 ini pensiun guru di tahun 2023 nanti ya. Di tahun 2023 itu yang pensiun 2.185. Jadi di DKI Jakarta itu guru yang pensiun per tahun itu 2.200 sampai 2.500. Dan ini di tahun 2023 ini sebenarnya alhamdulillah ya berkurang gitu ya, berkurangnya 2.100-an. Biasanya 2.200, 2.300 gitu. Bahkan sampai dengan 2.500. Dan kekurangan ASN di 2023 setelah P3K masuk ini ada 9.699, teman-teman. Jadi artinya nanti ketika ada P3K masuk, maka kita kekurangan ASN di tahun 2023 ini ada 9.000 gitu. Nah, dari kekurangan ASN 9.699, maka saya melalui Bapeda akan bermohon penganggaran KKI di tahun 2023 ini menjadi 7.641. Ini bermohon, semoga akan dapat angka sebanyak ini gitu ya, dengan keberadaan kemampuan keuangan daerah. Nah, kami bermohon 7.641. Sehingga dengan adanya KKI 7641 maka kita masih kosong guru nih, teman-teman. Kosong guru 2023 ini ada sebanyak 263. Jadi teman-teman ini saya sampaikan data di sini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman ketika nanti ada P3K masuk ke sekolah negeri ya, baik yang dari swasta atau kita pindah sekolah, katakan KKI dari sekolah A pindah ke sekolah B gitu kan, atau yang dari swasta masuk ke sekolah negeri, dengan data tersebut jangan khawatir akan menggeser teman-teman menjadi tidak mengajar lagi, akan terjadi oversupply. Ini dari data tersebut berarti kita aman, tidak ada guru yang diberhentikan. Ya, saya ulangi lagi, dengan adanya pengangkatan P3K tidak ada guru yang diberhentikan. Kalau nanti ada digeser sampai tidak dapat mengajar, apalagi udah
punya status KKI, silahkan datang ke kami, silahkan datang ke saya, sampaikan hal ini karena komitmen saya tidak ada guru yang diberhentikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini aman dari analisa data yang saya sampaikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya sampaikan lagi bahwa di 2023 KKI kita ini ada 9699. Nah, dari 699 ini nanti terbagi nih. Ada 3 tahap. Tahap pertama untuk P1 gitu kan ya. Tahap kedua untuk P2 dan P3. Oke. Kita ke slide yang materi yang kedua, Mas. Materi yang kedua, ini di close aja. Oke. Sekarang materi yang kedua, tadi mengutip penjelasan dari Prof. Nunu tentang tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, teman-teman. Lalu bagaimana dengan existing kuota yang ada di DKI Jakarta? Gitu ya. Silakan Mas Bagus. Untuk materi yang kedua. Itu tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu. Nah, teman-teman ini adalah tahapan P3K tahun 2022 dengan formasi yang tadi saya sampaikan 6319 ya, 6319. Nah, di tahap 1 ini kan berarti untuk prioritas orang-orang yang passing grade. Ya, yang passing grade itu dari THK 2, dari sekolah negeri, yang lulusan PPG, dan dari guru swasta. Dan ternyata di DKI Jakarta cukup banyak yang lulusan passing grade ini hampir 5.000 teman-teman. Ya, jadi hampir 5.000 kuota atau formasi P3K ini terserap dipakai untuk yang passing grade. Lalu sisanya yang 1000-an ya, tinggal 1000-an ini di tahap kedua teman-teman. Seperti itu. Tahap kedua, ini untuk siapa? Ini untuk THK 2 dan teman-teman yang honor minimal 3 tahun di sekolah negeri. Gitu ya. Nah, ini 1000-an untuk tahap kedua. Dan Profesor Nunu tadi bilang di tahap kedua seleksinya itu bukan melalui tes, tapi melalui verifikasi ya, atau kita yang sering kenal supervisi ya. Supervisi kita mengajar nanti akan dinilai oleh guru senior, akan dinilai oleh kepala sekolah, dinilai oleh pengawas sekolah, dinilai oleh Sudin, dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKD, seperti itu ya. Ini nanti dinilai. Jadi teman-teman persiapkan baik-baik dalam rangka nanti supervisi ke depan yang akan dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November. Berarti hanya 2 hari, seperti itu teman-teman ya. Oke, terus berikutnya nanti terus berikutnya, apabila masih ada kuota atau formasi, baru kita selenggarakan tahap ketiga. Tahap ketiga di sini adalah teman-teman yang ngajar di sekolah negeri tapi kurang dari 3 tahun, gitu ya, atau yang lulusan PPG atau yang dari swasta. Berbicara masalah formasi yang hanya tinggal 1000-an di tahap kedua, maka dapat kemungkinan besar untuk tahap 3 kita tidak melaksanakan, gitu teman-teman. Ya, maka teman-teman yang di sekolah negeri, honor sekolah negeri pada saat ini manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya agar bisa lulus di tahap kedua, gitu ya teman-teman. Berikutnya adalah materi ketiga, Mas Bagus. Nanti selanjutnya kita tanya jawab saja. Nah, teman-teman, berikut adalah juknis yang disampaikan oleh dari surat keputusan Kemendikbudristek tentang juknis pelaksanaan P3K tahun 2022. Ini saya sampaikan di sini, penting sekali
di nomor 9, Mas ya. Di nomor 9 yang pertama adalah KTP asli atau surat keterangan lain. Kenapa ini saya highlight pada sore hari ini? Karena banyak sekali teman-teman tidak upload KTP-nya. Seperti itu ya. Ada KTP blur fotonya, ada tulisannya tidak jelas seperti itu ya. Yang B, pas foto terbaru teman-teman. Jadi kita harus foto terbaru dan backgroundnya harus berwarna merah. Ya, ini udah kita ikuti aturan-aturan yang ada ya, seperti itu. Terus yang C, ijazah asli. Berarti kan bukan fotokopi, bukan legalisir. Ijazah asli S1 teman-teman. Tapi ada teman-teman yang uploadnya itu ijazahnya S2. Kita kan mau lihat nih ijazah yang linier ya, yang linier yaitu S1-nya. Yang berikutnya adalah transkrip nilai kampus. Ya, yang diupload apa? Transkrip nilai ujian negara. Ada tuh kayak gitu teman-teman. Ya, di sini adalah transkrip nilai asli. Ya, kalau ada 2 lembar, dua-duanya diupload. Yang asli, tapi ada juga yang halaman pertama saja, ada juga yang halaman kedua saja, gitu ya teman-teman. Ini harus dipahami. Yang E adalah sertifikat pendidik asli. Kalau yang punya, wah kalau nggak punya berarti nggak bisa dong. Jawabannya bisa. Ya, ini hanya memberikan penambahan poin saja. Tapi kalau yang A sampai D ini wajib, kudu dan mutlak ya, harus dilengkapi. Ya kalau bilang asli asli gitu ya teman-teman ya. Kalau backgroundnya merah merah, foto terbaru foto yang terbaru gitu ya. Kalau yang E ini sifatnya tambahan. Ini yang saya sampaikan. Kenapa? Karena tadi saya hampir seharian di BKD membahas teman-teman yang upload dalam lamarannya tidak sesuai ketentuan yang tadi saya bacakan dari A sampai yang D ini gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pada materi yang berikutnya, Mas, keempat. Nah ini teman-teman, ini adalah rekapan dari teman-teman yang upload ketika melamar di sscasn.bkn.go.id ya. Yang pertama adalah KTP berbeda dengan namanya dengan ijazah ya. Jadi Mas cepetan buka ya. Misalnya ijazahnya Ubaidillah, karena udah S1 KTP-nya dirubah jadi Ubaidillah SE. Wah, itu rata-rata kan gitu ya. Nah, itu jangan ya. KTP sesuai dengan akte kelahiran ya, akte kelahiran, terus tidak perlu di KTP harus ada gelar seperti itu ya, karena akan menjadi masalah. Berikutnya KTP tidak terbaca jelas. Nah, ini juga menjadi sebuah kelalaian menurut saya. KTP adalah sebuah identitas penting. Jadi kalau KTP kita udah kurang baik kan harus segera diganti. Terus foto KTP buram. Ya, nah juga KTP yang sudah kurang baik, ini juga kan harus segera diganti. Terus ada disuruh upload KTP, tapi yang diupload kakak asli. Nah itu teman-teman, ya itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Ya jangan, ya tadi saya sampaikan bahwa kita upload sesuai dengan ketentuan yang ada di Juknis atau pedoman seleksi P3K tahun 2022 tadi, gitu ya.